Sangat wajar dan masuk akal kalau pertanian di Indonesia tidak maju-maju. Itu sangat masuk akal. Itu wajar-wajar saja. Saya tidak heran kalau misalnya pertanian Indonesia tidak maju-maju. Saya tidak heran, bukan sesuatu yang aneh. Itu wajar dan normal-normal saja. Kenapa demikian? Bayangkan Bapak Ibu, kita mau saingi pertanian luar, kita mau saingi pertanian internasional, kita mau saingi pertanian di negara maju yang menggunakan alat-alat modern dan teknologi canggih pertanian. Jangankan kita mau nyaingi mereka tentang alat dan teknologi, manual saja kita nggak paham. Ini boro-boro mau pegang alat, mau pegang mesin, mau pegang teknologi. Yang manual saja buatnya salah-salah. Ini mau pegang alat lagi. Ya lebih celaka lagi nanti ujung-ujungnya hasilnya. Makanya banyak yang bilang pemerintah tidak pro petani Indonesia. Pemerintah Indonesia ini tidak pro petani, tidak dukung petani. Contohnya alat-alat pertanian tidak dilengkapi dengan teknologi yang maju, dengan teknologi yang canggih. Pemerintah luar, negara-negara luar memfasilitasi pertaniannya dengan teknologi. Kasih petaninya drone, kasih petaninya alat pembajak sawah yang berteknologi pakai komputer, kasih petaninya alat panen yang berteknologi komputer, AI dan lain sebagainya. Kok pemerintah luar mau kasih petani alat canggih begitu? Kok Indonesia enggak? Ya karena apa? Mau kasih alat canggih ke petani Indonesia ini mau buat apa? Manual saja salah hitungnya. Manual aja campur pupuk aja salah. Rumusan campur pupuk saja nggak paham. Ini mau pegang alat teknologi canggih. Jangan-jangan dikasih alat canggih malah alatnya dirusakin. Pemerintah rugi lagi. Maka itu pemerintah tidak memberikan kita fasilitas yang seperti itu. SDM kita rendah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang rendah? Tolak ukurnya apa? Datanya dari mana? Faktanya dari mana Bapak bisa omong SDM pertanian di Indonesia rendah? Kemarin saya upload video Bapak Ibu, banyak sekali yang komentar tentang rumusan pencampuran pupuk kimia. Terlalu banyak yang komentar di situ tentang rumusan yang saya buat itu. Katanya perhitungannya salah, makanya saya wajar saja. Kalau banyak yang komentar bilang hitungan-hitungan yang saya berikan rumusan itu salah, ya wajar-wajar saja kalau kita nggak maju-maju. Orang manual saja campur pupuk, NPK Mutiara 16 campur dengan NPK Mutiara 13 aja salah hitungnya. Salah. Bapak Ibu mau tahu, saya kasih tahu, saya buka sekarang ya. Kemarin 2 hari yang lalu kita bikin video apa? Bikin video MKP dicampur dengan PN Patani ya. MKP itu monokalium fosfat. Kemudian harus dicampur ya itu ya dengan PN Patani atau pupuk kalium nitrat ya. MKP Patani itu yang kemasan merah itu kandungannya apa saja? 52% fosfat atau P2O5 dan 34% K2O atau kalium. Jadi dia punya P 52% dan dia punya K 34%. Nah, karena aturan di dalam pupuk itu harus dicampur dengan kalium nitrat agar bisa menaikkan nilai kaliumnya yang tadi 34 bisa lebih tinggi lagi dan juga ada unsur nitratnya, maka dianjurkan oleh pabrik pembuat MKP Patani itu dia bilang harus campur dengan pupuk PN Patani atau kalium nitrat. Di mana kalium nitrat itu atau PN Patani itu mengandung 13 nitrogen dan juga 45 kalium atau K2O. Ketika PN Patani dicampur dengan MKP Patani, kalium nitrat dicampur dengan monokalium fosfat ini digabungkan, maka kita mendapatkan sebuah rumusan NPK yaitu 13, 52, 79. Kemarin itu saya tulis 80, salah hitung ya, salah hitung di situ. Harusnya 79 ya, karena di situ kaliumnya 45 ditambah 34. PN Patani memiliki kalium 45%, sedangkan MKP Patani memiliki kalium 34. Jadi 45 tambah 34 hasilnya 79. Tapi kemarin saya salah tulis di situ 80. Nah, jadi rumusan yang kita dapatkan, kita pakai video kemarin saja yang salah itu ya. Kita anggap saja 80 ya. Jadi rumusan yang saya dapatkan ketika MKP dicampur dengan PN Patani, maka rumusannya adalah N13, P52 dan K80. Seharusnya 79 ya. Kita pakai angka itu saja untuk sinkron dengan komentar. Dan apa yang saya dapatkan Bapak Ibu, banyak sekali yang komentar di situ katanya saya salah hitung. Kalau MKP Patani dicampur dengan PN Patani atau kalium nitrat Patani, maka rumusannya Pak bukan 13, 52, 80 Pak. Tetapi rumusannya menjadi 6,5 untuk N, untuk P 26% dan untuk K itu 40. Jadi 6,5, 26, 40. Itu rumusan yang benar. Itu hitungan yang benar. Bukan hitungan yang Bapak berikan kemarin 13, 52, 80. Itu hitungan yang salah. Itu yang saya bilang Bapak Ibu. Pantas kita nggak maju-maju itu ya seperti itu pertanyaannya. SDM-nya hitung persen saja salah. Bapak Ibu, hitung persen saja salah. Gimana mau pegang alat? Gimana mau pegang teknologi? Gimana mau mengoperasikan komputer? Ini hitung manual saja, persen-persen saja pakai pulpen dan kertas kalkulator saja salah. Seperti itu. Ini konyol ya kita ini ya. Sekarang saya coba jelaskan ya dengan bahasa yang sederhana untuk Anda semua yang kemarin komentar itu. Biar kita ini jangan dipermalukan lagi di mata global ya, di mata internasional. Ini pelajaran-pelajaran sederhana ini, ngapain kita ribet di sini ya? Sekarang saya ajarkan Anda cara hitungnya. Kenapa saya bisa dapat angkanya? Kenapa bisa saya jumlahkan secara normal seperti itu saja? Kalium di MKP Patani itu 34%. Kalium di dalam PN Patani itu 45%. Saya langsung tambahkan saja. 34 tambah 45, hasilnya 79. Kemarin saya tulis 80. Saya langsung tambahkan saja. Ya memang begitu hitungannya. Ini kan mereka bilangnya begini, kenapa teman-teman kita ini dapat 6,5 untuk N, P-nya dapat 26, dan kaliumnya kenapa dapat 40, mereka bagi 2 semua dari hitungan saya itu mereka bagi 2 semua. Kenapa teman-teman ini bagi 2 dari hitungan yang sudah saya tentukan? Karena mereka menganggap bahwa pencampuran antara
MKP Patani dan PN Patani ini, saya kan bilang dosisnya 10 gram per liter untuk PN Patani, lalu dicampurkan dengan 10 gram per liter untuk MKP Patani. Digabungkanlah jadi 20 gram per 2 liter air. Nah, mereka bilang rumusan atau angka yang saya bikin itu harus dibagi dua semua. Karena apa? Karena dicampur dengan 2 liter. MKP Patani ini dia akan memiliki nilai kalium fosfat ya, 52% fosfor dan juga 34% kalium apabila dia dilarutkan 10 gram per liter air, per 1 liter air. Kalau anjuran saya dicampur dengan PN lagi berarti kan dilarutkan dalam 2 liter air. Makanya mereka bagi dua semua. Itu yang saya bilang tidak pahamnya di situ. Tidak perlu dibagi dua lagi. Rumusan yang saya buat kemarin 13, 52, 80 itu sudah rumusan yang benar. Kenapa saya bilang rumusan yang benar? Karena untuk mencampur pupuk seperti itu Bapak Ibu yang kita hitung unsurnya, unsur terlarutnya, bukan angkanya dengan pencampurannya yang kita hitung. Jadi kalau MKP Patani kita campur dengan 1 liter air berarti nilainya tetap. Kalau kita campur dengan 2 liter air maka dibagi dua. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu hitungannya. Sekarang gini ya, kenapa saya bilang angka yang saya berikan kemarin itu angka yang benar dan teman-teman yang koreksi itu salah. Sekarang gini, MKP Patani kalau kita larutkan ke dalam air 1 liter ya, setelah kita masukkan 10 gram MKP dalam 1 liter air, kita aduk sampai campur rata, air ini berubah jadi apa? Air ini berubah jadi apa Bapak Ibu? Di dalam wadah ini kan isinya cuma air sama bubuk MKP Patani kan. Setelah kita campur di dalam jadinya apa? Air dan MKP Patani jadi apa? Bubuk MKP Patani sebagai zat terlarut akan larut di dalam air. Air sebagai zat pelarut akan melarutkan MKP Patani. Jadi intinya gini, air sebagai pelarut dan MKP Patani sebagai zat terlarut ya. Zat terlarut otomatis dia lebih kental dari zat pelarut. Air sebagai zat pelarut dan pupuk sebagai zat terlarut, dia lebih kental konsentrasinya. Ketika zat terlarut atau zat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi bercampur dengan zat pelarut di mana dia memiliki konsentrasi yang lebih rendah, lebih encer, ketika bergabung menjadi satu maka mereka akan homogen. Apa yang terjadi? Zat pelarut tadi yang tadinya air murni saja, sekarang sudah tidak bisa kita sebut air murni lagi. Dia disebut dengan pelarut yang sudah mengandung terlarut, ya. Pelarut yang sudah mengandung terlarut. Begitupun sebaliknya, MKP bubuk tadi sudah tidak bisa kita kategorikan atau ngomong dia sebagai bubuk MKP atau zat terlarut. Tidak bisa lagi. Karena dia sudah tercampur dengan air sebagai pelarut. Maka dia diganti namanya menjadi zat terlarut yang sudah mengandung pelarut. Artinya pupuk yang sudah mengandung air. Air artinya air yang sudah mengandung pupuk. Air sudah mengandung pupuk, pupuk sudah mengandung air. Makanya antara air 1 liter dan MKP Patani 10 gram itu sudah tidak bisa lagi kita pisahkan. Air ini sudah tidak bisa kita sebut air lagi karena dia sudah mengandung MKP Patani. MKP Patani ini juga kita tidak bisa sebut lagi dia MKP Patani 10 gram karena dia sudah bergabung dengan air. Jadi MKP Patani yang mengandung air, kemudian air sudah mengandung MKP Patani. Itu kalau kita belajar ilmu kimia ya tentang zat terlarut dan juga pelarut ya. Misalnya apa gampangnya? Gampangnya seperti ini. Misalnya ada sirup, Bapak Ibu beli sirup di swalayan, supermarket dan lain sebagainya. Sirup itu Bapak Ibu bawa pulang ke rumah untuk mau diminum, sirup itu dalam kondisi kental, pekat ya. Kondisi sirup yang dalam kondisi kental dan pekat ini kita sebut sebagai zat terlarut ya. Dia karena pekat dan kental, dia disebut zat terlarut ya. Setelah itu Bapak Ibu akan menyiapkan air ya, air putih biasa. Supaya apa? Supaya melarutkan sirup ini supaya bisa diminum. Kan nggak bisa minum kental-kental begitu kan? Bisa diabetes nanti. Setelah itu siapkan air 1 gelas. Air inilah yang disebut dengan zat pelarut. Ketika sirup yang kental ini masuk ke dalam gelas berisi air, maka air ini sebagai pelarut akan melarutkan zat terlarut atau sirup tadi. Sehingga apa? Sehingga ketika Bapak Ibu aduk, air 1 gelas itu sudah menjadi minuman sirup yang siap Bapak Ibu minum. Pertanyaannya, air itu apakah bisa kita katakan air? Tidak bisa lagi. Sirup itu apakah kita masih bisa dikatakan dia sirup yang original? Sudah nggak bisa lagi. Karena sirup tadi sudah bercampur dengan air. Sirup ini sudah mengandung air. Begitupun air. Air ini sudah mengandung sirup. Sirup mengandung air mengandung sirup. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Zat terlarut sudah mengandung pelarut. Zat pelarut sudah mengandung zat terlarut. Seperti itu ya. Air untuk pencampuran 1 liter MKP sudah mengandung MKP. MKP 10 gram sudah mengandung air. Tidak bisa kita pisahkan lagi. Dua-duanya sudah tidak bisa disebut pelarut dan dua-duanya juga sudah tidak bisa disebut terlarut. Dua-dua sudah homogen, sudah bercampur sempurna. Kita sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini cairan, ini pekatan, 10 gram per liter MKP ini pelarut. Nggak bisa lagi. Begitupun sebaliknya, MKP dalam larutan 1 liter air ini kita sebut dia sebagai zat pelarut atau terlarut. Udah nggak bisa juga. Dia sudah homogen. Begitupun dengan PN Patani. Ceritanya sama juga. PN Patani kita ambil 1 sendok makan atau 10 gram, kita larutkan dalam 1 liter air lagi. Diaduk, homogen lagi di situ. Jadi 1 liter air PN Patani 10 gram dicampur dengan 1 liter air MKP Patani 10 gram. Ketika dicampurkan, angkanya atau persentasinya tidak akan berubah. Kenapa demikian? Karena dua-duanya ini tidak ada pelarut. Siapa yang bersifat sebagai pelarut sekarang? Sekarang Bapak Ibu larutkan 1 liter MKP Patani, lalu Bapak Ibu larutkan lagi 10 gram ke 1 liter PN Patani. Jadinya 2 wadah ya, 2 wadah 1 liter 1 liter. Sekarang saya mau tanya, di antara 2 wadah ini yang 1 liter ini, MKP Patani 1 liter, PN Patani 1 liter. Siapa yang sifatnya terlarut dan siapa yang sifatnya pelarut? Udah nggak ada lagi yang sifatnya terlarut dan pelarut. Dua-duanya sudah homogen.
Terkecuali Anda mau komentar-komentar begitu yang bagi dua rumusan saya itu, kecuali MKP Patani ini kita larutkan dalam 1 liter air, lalu kita tambahkan lagi dengan 1 liter air. Jadi MKP Patani 10 gram kita larutkan pada 2 liter air. Itu bisa kita bagi dua. Tetapi kalau kita campur dengan PN Patani yang juga sifatnya pekatan, yang bukan terlarut atau pelarut juga, homogen dia, sama seperti pencampuran MKP ini. Ketika kita gabungkan homogen dan homogen, mereka akan mempertahankan kualitasnya masing-masing. Maka itu angkanya saya hitung lurus. Paham ya sampai sini? Saya kasih mudah lagi deh, biar misalnya kalau nggak masih nangkap juga. Gini, Bapak Ibu punya 1 gelas, ini gelas kopi saya, ya. Ini 1 gelas kopi. Saya punya 1 gelas lagi susu, ya. Kopi dan susu ini 1 gelas ini, siapa yang pelarut, siapa yang terlarut? Nggak ada yang pelarut dan terlarut. Kopi ini kental, susu ini juga kental. Begitu saya gabungkan kopi dan susu, kopi tidak mungkin larut dalam susu dan susu tidak mungkin larut dalam kopi. Dua-duanya akan homogen, dua-duanya akan bercampur. Jadi ketika saya minum nanti, kopi ini akan terasa susu di lidah saya. Artinya saya tetap merasakan kopi dan juga saya tetap akan merasakan susu. Karena dua-duanya tidak melarutkan satu sama lain. Karena kedua sifatnya adalah terlarut. Tidak ada yang bersifat pelarut. Kecuali ini 1 gelas kopi yang saya mau campurkan dengan 1 gelas lagi air putih. Itu bisa kopi ini jadi encer, kopi ini jadi tidak kental lagi. Kenapa ya? Karena saya campur air, saya campur pelarut. Si terlarut ini yang konsentrasinya tinggi, yang pekatannya tinggi, saya campur dengan pelarut yang konsentrasinya rendah atau pekatannya rendah, maka dia akan mengencerkan pekatan yang lebih tinggi atau saat terlarut. Pelarut akan bekerja untuk melarutkan saat pelarut yang memiliki konsentrat lebih tinggi atau molekul atau kekentalan lebih tinggi. Dia akan melarutkan itu karena dia memiliki molekul lebih kecil, dia akan melarutkan molekul yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, kalau 1 cangkir kopi ini, saya ambil lagi 1 cangkir kopi, saya gabung jadi 1, saya dapat 2 cangkir kopi. Di mana rasanya, aromanya, teksturnya, kekentalannya tidak akan berubah. Karena kopi dicampur sama kopi, tidak akan berubah sama sekali. Volumenya naik, tetapi konsentrasinya sama. Begitupun dengan yang saya bilang tadi, MKP 10 gram, 1 sendok, larutkan dalam 1 liter air. PN 1 sendok 10 gram juga larutkan dalam 1 liter air. Kocok tuh, aduk-aduk tuh. Dua-duanya jadi homogen, konsentrasinya tinggi. Ketika digabungkan tidak ada yang melarutkan satu. Memangnya PN mau larutkan MKP? Memangnya MKP mau larutkan PM lagi, mau tangkap? Nggak bisa. Dua-duanya konsentrasi tinggi. Ketika digabungkan tetap menjaga kualitasnya masing-masing. Makanya angkanya seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Itu yang tadi saya bilang. Kenapa kita ini nggak maju-maju? Ya saya wajar-wajar dan normal-normal saja. Saya tidak merasa heran kok. Kok Thailand lebih maju? Kok Myanmar lebih maju? Kok Vietnam lebih maju? Cina lebih maju? Jepang lebih maju? Ya iya, SDM-nya, otaknya di atas rata-rata. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah berdiskusi bersama saya di sisi lain tumbuhan ini, yang kita sering bertukar pikiran, Bapak Ibu itu saya sebut sebagai pupuk TSP, ya. Bapak Ibu yang kita sering berkonsultasi dan kita yang sering diskusi ini, kelompok belajar kita ini sisi lain tumbuhan, saya sebut Bapak Ibu itu TSP. Tetapi orang yang nyinyir-nyinyir yang otaknya terbatas, itu saya sebut dia SP36, ya. Saya sebut dia SP36, sama-sama fosfor aja ya. Mereka itu SP36, kalau Bapak Ibu itu TSP. Bedanya apa? Kan sama-sama fosfor itu. Bedanya, kalau Bapak Ibu kandungan fosfornya 46%, P2O5-nya 46%. Artinya kualitas otaknya lebih tinggi daripada mereka yang nyinyir-nyinyir itu yang kualitas otaknya 36%. Mereka itu SP36 semua. Sudah kualitas otaknya 36% di bawah Bapak Ibu semua yang TSP ini, harga jual mereka juga murah. SP36 itu lebih murah jauh daripada TSP. Bapak Ibu itu lebih mahal daripada mereka. Mereka itu murah. Sudah murah, kandungannya kecil. Udah gitu apa lagi? Udah gitu larutnya susah, kerasnya kayak batu. Nah, otaknya itu. Otaknya sudah keras kayak batu. Dan juga apa? Kandungan mereka di bawah dari Bapak Ibu semua. Kualitas mereka di bawah dari Bapak Ibu semua. Itu yang saya bilang. Kita yang berdiskusi ini sudah kelasnya TSP. Dan mereka yang suka nyinyir-nyinyir itu kelasnya masih SP36. Jadi kalau kalian yang suka nyinyir-nyinyir itu, ya, mau berubah jadi dari SP36 mau lompat jadi TSP, seringlah berdiskusi di sini, seringlah kita bertukar pikiran di sini agar kualitas otaknya semakin meningkat. Seperti itu ya. Nah, besok Bapak Ibu kita akan masuk pada hitung-hitungan lagi ya. Untuk beberapa hari ini kita akan lebih fresh sedikit otak kita untuk kita belajar angka-angka dulu ya. Nanti teori-teori lagi tapi kita angka-angka dulu. Hitungannya seperti apa Pak? Besok saya akan ajak Bapak Ibu untuk kita berdiskusi lagi untuk menghitung mana sih yang lebih murah. NPK Mutiara yang kita beli pupuk majemuk ya. Mau Mutiara atau NPK apa atau pupuk majemuk apa? Apakah mereka lebih murah ataukah pupuk tunggal? Nah, nanti saya kasih Bapak Ibu hitung-hitungannya. Gimana cara kita ilmunya kita menghitung mereka sehingga nanti kita bisa dapatkan hasil kira-kira pupuk majemuk ini yang sudah ada kandungan beberapa unsurnya seperti NP dan K-nya ataukah kita beli tunggal saja. Dan saya kasih kisi-kisi untuk besok diskusi kita. Kalau Bapak Ibu beli tunggal bukan hanya lebih murah. Ya, ingat baik-baik, bukan hanya lebih murah kalau mau beli pupuk tunggal, bukan hanya lebih murah. Kandungannya di atas majemuk tadi. Misalnya NPK Mutiara 1616, harga berapa? 25, 23, 22 ribu. Kalau kita beli yang tunggal Bapak Ibu, ya, harganya selisih 36 ribu. Tetapi apa yang kita dapat? 3 kali lipat dari NPK nanti hasilnya, ya. Jadi dia lebih untung 3 kali lipat. Besok kita akan masuk pada hitungan-hitungan itu. Tetap stay di channel ini untuk kita diskusi bersama. Dan akhir kata saya ucapkan, kebodohan adalah pupuk terbaik untuk menyuburkan kemiskinan. Dan cerdas itu adalah pupuk terbaik untuk menyuburkan keberhasilan dan kesuksesan.